Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada matkul perancangan sistem biomedik akan menjelaskan presentasi dari sensor Lepton 3.5. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Bregas, ada Michelle, ada Fatah, Nidia, Ragil, dan Zafran. Lalu untuk bahasannya, kita akan mulai dari definisi dan fungsi, struktur dan komponen, spesifikasi, cara kerja, kelebihan dan kekurangan, dan diakhiri oleh aplikasi dan komersialisasi. Yang pertama itu adalah definisi. Apa sih sebenarnya Lepton 3.5 dan fungsinya? Jadi Lepton pada versi ini, yang pada versi terbaru yaitu 3.5 adalah sensor atau modul kamera long wave infrared atau LWIR yang dirancang untuk menangkap input radiasi inframerah dalam wavelength band respon nominal sebesar 12 mikron. Berbeda dengan versi sebelumnya yaitu Lepton 3.5, jadi versi ini tuh akan menghasilkan output radiometrik yang terkalibrasi melalui keseluruhan 19.200 pixel array. Lalu apa bedanya dari yang sebelumnya? Untuk fiturnya sendiri, dia memiliki keunggulan dari fitur-fiturnya. Yang pertama, dia bisa meningkatkan sensor dari inframerah, di mana dia mempunyai pixel sebesar 160 kali 120, dan dia sangat memiliki sensitivitas pada suhu atau thermal sensitivitas yang sangat bagus, di mana kurang dari 50 mK. Lalu dia bisa beroperasi pada daya yang rendah, di mana sebesar 140 mW, dan 650 mW ketika pada keadaan shutter. Lalu dia juga menggunakan daya yang rendah ketika pada dioperasikan pada standby mode. Lalu fitur selanjutnya adalah sebagai micro thermal imager, di mana dia memiliki karakteristik lensanya sebesar 56 derajat dan dia terintegrasi kepada digital thermal image processing. Selanjutnya, berbeda dengan versi sebelumnya, versi ini itu ditambahkan dengan radiometri untuk mengukur nilai temperatur pada setiap pixelnya dan bisa meningkatkan dynamic scene rentannya sebesar 400 sampai 450 derajat Celcius. Dan keunggulannya yang tak kalah penting adalah mudah diintegrasikan, di mana dia ukurannya lebih kecil dan telah memenuhi standar dari phone compatible power supplies. Dan setelah itu terakhir ada kabel yang terhubung dengan konektor. Lanjut. Untuk fungsinya secara umum sangat banyak, bisa digunakan pada AR atau VR, ada otomotif, ada robotik, ada smart cities, ada IoT, maupun proses control. Dan selanjutnya akan dijelaskan di aplikasi. Ya, selanjutnya mengenai struktur dan komponen, ya berikut merupakan arsitektur dari perangkat Lepton. Yang pertama terdapat lens assembly yang berguna untuk memfokuskan radiasi infrared dari objek menuju ke detektor thermalnya dengan jarak 17-12 mikrometer. Selanjutnya juga ada elemen detektor yang merupakan mikrobolometer vanadium oksida yang suhunya akan bervariasi sesuai dengan respon terhadap flux yang masuk, di mana mikrobolometer ini terletak pada focal plane array atau FPA. Selanjutnya juga ada shutter assembly yang akan memblokir radiasi secara berkala dan menyajikan sinyal thermal yang seragam pada sensor array. Lalu ada juga thermistor sebagai komponen atau sensor untuk mengukur suhu, dan terakhir ada sistem on a chip untuk menyediakan proses pemrosesan sinyal dan penformatan output. Next. Berikut komponen dari perangkat Lepton. Yang pertama ada device body, di mana pada bagian ini juga terdapat protective window dan compliant material sebagai pelindung bagian sensitif dari perangkat ini. Lalu ada integrated shutter yang berguna untuk mengontrol lamanya radiasi infrared mengenai film. Lalu ada Lepton camera, ada melek socket yang menyediakan kontak listrik dengan PCB, dan terakhir ada PCBA atau PCB assembly yang terdiri dari komponen elektronik yang dibutuhkan dalam perangkat ini. Ya, selanjutnya spesifikasi dari Lepton 3.5. Jadi spesifik secara umumnya yaitu yang pertama ada teknologi sensornya menggunakan unfold VOX microbolometer. Untuk range-nya itu sendiri dia bisa mendeteksi pada gelombang infrared pada
8 mikrometer hingga 14 mikrometer. Array formatnya 160 kali 120. Untuk frame rate-nya itu sendiri 8,7 Hz, dan dia bisa mengukur suhu hingga kurang dari 50 milikelvin atau sekitar 0,05 derajat Celcius. Temperatur compensation-nya itu sendiri sudah otomatis, sehingga output gambarnya independen terhadap suhu pada kamera. Pixel size-nya berukuran 12 mikrometer. Kemudian akurasi radiometriknya pada high gain mode itu lebih besar dari sekitar 5 derajat Celcius atau 5%, dan pada low gain mode-nya lebih besar dari 10 derajat Celcius atau 10%. Untuk correction-nya menggunakan integral shutter, image optimization-nya itu sudah diatur oleh pabrik sehingga user tidak perlu melakukan konfigurasi lagi, dan dia sudah fully automated. Untuk output formatnya, user bisa memilih antara 14 bit, 8 bit, atau 24 bit, dan tipe lensanya f/1.1. Next. Selanjutnya, untuk spesifikasi elektrikalnya, untuk input clock-nya itu sendiri pada nominal 25 MHz, menggunakan voltage level CMOS-IO. Untuk video data interface-nya menggunakan video over SPI. Untuk power dissipation-nya pada saat operating itu 150 miliwatt, pada shutter event 650 miliwatt, dan pada saat standby 5 milivolt. Kemudian untuk spesifikasi mekaniknya, dia memiliki ukuran yang kecil, yaitu 10,5 kali 12,7 kali 7,14 mm dengan berat sekitar 0,9 gram. Untuk spesifikasi environmentalnya, dia memiliki suhu saat operasi itu maksimal di range negatif 10 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius, dan temperatur non-operatingnya itu pada negatif 40 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius, dan shock maksimal yang dapat diterima yaitu 1.500 pada 0,4 milisecond. Lalu selanjutnya adalah cara kerja. Yang dapat dideteksi dari Lepton 3.5 ini adalah infrared. Dan FLIR sendiri dapat mendeteksi perbedaan sekecil 0,05 Celcius dan ditampilkan dalam warna hitam putih atau color palette yang berbeda. Setiap benda yang kita temui setiap hari akan mengeluarkan energi panas, dan semakin panas suatu objek, semakin besar pula energi panas yang dikeluarkan. Energi panas ini yang digunakan untuk membedakan antara suatu objek dengan objek lainnya. Next. Resolusi pada FLIR sendiri cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kamera cahaya tampak. Ini karena thermal detector perlu untuk merasakan energi yang memiliki panjang gelombang yang lebih besar dibandingkan dengan cahaya tampak, sehingga sensor yang digunakan akan lebih besar, dan kamera thermal memiliki piksel atau resolusi yang lebih rendah. Next. Diketahui bahwa radiasi thermal dan radiasi infrared itu berbeda, di mana kalau radiasi thermal sendiri adalah gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan akibat dari panas suatu objek, gelombang tersebut sudah termasuk gelombang radio, infrared, atau bahkan cahaya tampak. Sedangkan radiasi infrared belum tentu berasal dari radiasi thermal saja. Dan infrared sendiri hanya salah satu yang diemisikan dari radiasi thermal. Next. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Nidia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari kamera thermal, yaitu range, field of view, focus, IR resolution, thermal sensitivity, dan spectral range. Di mana untuk IR resolution sendiri adalah jumlah piksel, thermal sensitivity adalah suhu terendah dari sensor yang dapat dibaca, dan spectral range adalah panjang gelombang yang dapat dideteksi. Selanjutnya bisa dilihat di presentasi. Next. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Lepton 3.5. Pertama, kelebihannya adalah memiliki resolusi yang padat sehingga memberikan gambar yang tajam dan juga mudah untuk membedakan objek. Yang kedua adalah sensitivitasnya cukup baik. Yang ketiga, modul kamera ini memberikan pengukuran yang cepat dan akurat pada objek yang sulit dijangkau meskipun dalam keadaan bergerak. Next. Kekurangan yang
dari Lepton 3.5 ini yang pertama adalah gambar sulit untuk ditafsirkan pada objek yang memiliki suhu tidak menentu. Yang kedua, pengukuran suhu yang akurat terhalang oleh emisivitas dan pantulan yang berbeda di permukaan. Yang ketiga, kamera tidak dapat digunakan untuk mempelajari objek di bawah air. Yang terakhir adalah sebagian besar kamera pencitraan thermal tidak seakurat metode pencitraan thermal menggunakan metode kontak. Next. Untuk berikutnya adalah aplikasi dan komersialisasi. Jadi dari Lepton 3.5 ini untuk sementara dijual di www.flir.eu. Dan di sini di perusahaan ini dijual berbagai macam versi dari Lepton. Ada Lepton FS 2.5, 3.0 dan 3.5. Dan 3.5 ini dijual dengan harga $149, yaitu setara kurang lebih sebesar $2.183.222. Dan untuk aplikasinya terdapat dua, yaitu yang pertama untuk memonitor temperatur suhu tubuh manusia. Dikarenakan pada masa COVID-19 ini dilakukan pre-screening, yaitu untuk mengukur suhu tubuh apabila seseorang mengalami demam ataupun tidak. Dengan mengalami demam dapat menunjukkan ciri-ciri dari penderita dari COVID-19. Maka dari itu dilakukannya pre-screening di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, mall, dan lain-lain. Namun untuk melakukan pre-screening ini dapat dilakukan dengan forehead gun. Namun untuk forehead gun ini diperlukan untuk pengukuran pada masing-masing orang sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan dapat timbulnya massa yang banyak, terutama untuk airport, hospital, dan lain-lain. Dengan demikian dilakukannya dengan thermal kamera dengan harga yang murah, dikarenakan thermal kamera membutuhkan biaya yang besar, sehingga dibuatnya thermal kamera yang dihubungkan dengan Raspberry Pi dengan menggunakan Lepton 3.5 untuk pre-screening COVID-19 ini. Dan untuk yang aplikasi yang kedua adalah multi-kamera infrared thermography for infant respiration monitoring. Jadi respiration ini biasanya pada bayi dilakukan dengan menggunakan chest impedance. Nah, biasanya itu menggunakan elektroda yang dimana harus menempel pada kulit bayi. Dan itu dapat menyebabkan iritasi ataupun kerusakan pada kulit, sehingga dilakukannya alat untuk mendeteksi respirasi ini dari jarak jauh. Dan dilakukannya dengan Lepton 3.5 juga, dengan cara mendeteksi piksel yang mengandung pergerakan respirasi dan respiratory flow dari bayi tersebut, yang ditangkap dari beberapa angle dari Lepton 3.5 tersebut. Dan hasil dari penelitian ini dapatkan mean absolute error sebesar 2,07 breath per minute apabila dibandingkan dengan respiration CI, sehingga dapat diaplikasikan alat ini pada dunia nyata. Dan penggunaan alat ini merupakan solusi dari aplikasi dari CI dikarenakan penggunaan CI masih mendapatkan artefak dari pergerakan dari bayi dan tidak dapat untuk mendeteksi apnia secara baik, sehingga dengan menggunakan alat ini dapat mendeteksi apnia dari bayi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian referensi dari kami. Terima kasih.